sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhna mali fi hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimin tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Talim Al-Huda, bil khusus para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, dan segenap pengurus, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca, zikir-zikir serta sholawat dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat, bernilai ibadah di sisi Allah, bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita melanjutkan syarah Aqidatul Awam Nurul Dholam. Sudah sampai pembahasan tentang kota kelahiran Nabi dan juga kota wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dua kota mulia yang memang sudah Allah tetapkan sebagai kota kelahiran Nabi, yaitu Makkah. Kemudian kota wafatnya Nabi yaitu Madinah. Ini dua tempat yang harus kita prioritaskan. Kalau emang punya duit banyak, sehat, maka jangan kemana-mana dulu. Situ dulu, jangan ke Jepang atau ke Singapura. Jangan kemana-mana dulu, ke situ dulu kalau emang ada duitnya. Kedua kota itu dulu, yaitu ke Makkah, umroh, kemudian ziarah ke Rasulullah ke Madinah. Sekarang berapa? 32 juta. Kira-kira begitu ya. Nabung dah tiap ngaji 2 juta. Ngaji 2 juta. Berangkat itu paling berapa minggu berangkat? 2 juta. Nah, dua kota ini kan adalah kota mulia. Kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah. Kemudian kota Madinah, kota di mana Rasulullah dikuburkan. Tanahnya adalah tanah yang paling mulia karena tanah yang merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, berikut ini yang akan kita bahas adalah waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wasallam wulida 'ala sahihi inda tulu'il fajri. Ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menurut pendapat yang sahih, dilahirkan inda tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar, yaumal itsnaini hari Senin, litsnatai asyrata lailatan, pada 12 malam madot yang telah lalu, maksudnya 12 malam min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal, amal fili, tahun fil, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun fil. Qila yaumal fil, dikatakan bukan tahun fil tapi yaumal fil, ya saat terjadinya peristiwa bergajah itu. Wa qila qablahu, dan dikatakan sebelumnya, sebelum terjadinya yaumil fil. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ba'dahu bi khamsina yauman, setelah kejadian peristiwa bergajah, tentara bergajah menyerang Mekah, bi khamsina yauman, 50 hari kemudian. Ini waktu kelahiran Rasulullah yang menurut kaul yang sahih hari Senin. Kita tahu semua hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tepatnya itu saat fajar terbit. Saudara-saudara tahu fajar ya? Fajar itu subuh. Jadi kalau subuh, kita kenal sholat subuh, ini batas waktunya ketika fajar shadiq terbit atau muncul. Ada fajar kadib, fajar bohongan, ada fajar shadiq. Fajar kadib ini fajar bohongan, terang, kelihatannya terang, jam-jam setengah 3-an, tapi belum masuk waktu subuh itu. Nah, kalau ini fajar shadiq, fajar beneran, ini yang nanti setelah itu bakal ada matahari. Jadi habis terang udah terang terus, maksudnya udah mulai siang. Nah, kalau fajar kadib terang sebentar doang, setelah itu gelap lagi, nanti baru ada lagi fajar yang sesungguhnya, itu ketika subuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ketika terbit fajar, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi benar-benar saat hari dimulai, yaitu saat terbitnya fajar, waktunya waktu subuh. Memang ini sebagai penanda juga, penanda bahwa kelahiran Rasulullah adalah sebuah zaman yang terang benderang, karena yang tadinya gelap kemudian ada Rasulullah jadi terang. Seolah-olah filosofinya seperti itu. Adanya malam gelap, kemudian ada fajar atau subuh terang, dan habis itu begitu juga adanya kegelapan jahiliyah, hadir Rasulullah maka jadi terang semuanya. Bukan cuma di Mekah tapi di seluruh penjuru dunia jadi terang. Kenal kita dengan Islam. Kita yang jauh-jauh dari Mekah ini kemudian dikenalkan dengan ajaran Rasulullah, cara sholat atau menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan yang benar. Kemudian makan makanan diatur dalam syariat Islam. Ini bukti bahwa Rasulullah membawa satu cahaya. Sebagaimana kelahirannya itu juga ketika dimulainya cahaya, yaitu fajar. Ada orang-orang kita kalau anaknya lahir pas subuh namanya Fajar biasanya. Ada ponakan namanya Fajar kali Bang? Fajar ada. Lahirnya kapan? Ya lahirnya mah siang padahal. Kok Fajar? Ngikutin ini tangga saya namanya Fajar juga. Ada yang begitu. Nah, bagaimana tahunnya? Tahunnya disebut tahun gajah, amal fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu yang diingat oleh orang-orang dan para saksi sejarah itu terjadi peristiwa Raja Abraha menyerang Ka'bah. Terjadinya pas tahun di mana Rasulullah lahir. Itu waktunya disebut dengan tahun gajah karena sebab itu. Ada yang mengatakan bukan cuma tahun gajah tapi pas kejadiannya itu. Jadi pas kejadian Rasulullah itu lahir, nah di situ tentara Abraha kalah dan dilempari batu-batu oleh burung, namanya burung ababil. Pas hari itu. Ini menurut satu riwayat. Jadi ada banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan enggak setelah itu tapi sebelumnya, sebelum wakila qablahu, sebelum terjadi peristiwa bergajah Rasulullah sudah lahir. Sebelum terjadi peristiwa
Abraha menyerang Ka'bah, ini Rasulullah sudah lahir. Jadi ada 3 nih, paling tidak ada 3 pendapat di sini. Ada yang mengatakan pas hari itu di mana Abraha ini dibinasakan oleh Allah. Ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan bukan pas hari itu, tapi ya pokoknya tahun fil aja. Kemudian ada yang mengatakan setelah, ada yang mengatakan sebelumnya. Jadi Rasulullah lahir dulu, baru datang Abraha. Tapi masih dalam tahun yang sama. Nah, pendapat yang lain ada yang mengatakan setelahnya. Jadi Rasulullah lahir setelah kejadian tahun gajah, kira-kira 50 hari persisnya. 50 hari Abraha ini dimusnahkan oleh Allah. Nah, kemudian baru Rasulullah dilahirkan. Ada 4 di sini, ada 4 pendapat. Ini menurut Imam Qurtubi 50 hari setelah peristiwa Abraha menyerang Ka'bah itu Rasulullah lahir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ketika Abraha menyerang Ka'bah. Abraha ini raja yang dia punya satu Ka'bah tandingan. Dia punya di negerinya Ka'bah tandingan. Dia pengen orang-orang itu kalau berkunjung atau ziarah sebutannya, jangan ke Mekah tapi ke Ka'bah yang dia buat. Ternyata enggak, orang-orang tetap ramainya jadi Ka'bah itu. Akhirnya dia berniat, punya maksud untuk menghancurkan Ka'bah ini. Sebelum masuk kota Mekah, saudara, itu udah diajak negosiasi. Artinya penduduk Mekah dipanggil, diajak negosiasi. Kami mau menghancurkan Ka'bah. Yang dipanggil waktu itu Abdul Muttalib, yang dipanggil kakeknya Nabi. Abraha ketemu dengan kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, di tendanya. Belum masuk kota Mekah pada waktu itu, masih di tendanya. Abraha duduk di tenda, ya di kursinya. Kemudian Abdul Muttalib ini juga masuk ke dalam tenda itu. Cuma datangnya Sayyid Abdul Muttalib, kakek Nabi ini, datangnya kakek Nabi ke tenda ini membawa satu haibah atau kewibawaan. Jadi bukan orang biasa. Itu udah kelihatan benar. Walaupun itu Abdul Muttalib pada waktu itu memang yang megang urus-urus Ka'bah, yang urus-urus Masjidil Haram, Abdul Muttalib, dan biasa-biasa saja. Tapi begitu masuk tenda menghadapi Abraha, ini udah kelihatan wibawanya. Abraha sendiri juga segan dengan Abdul Muttalib. Kata Abraha, wahai orang tua, ini kami mau menghancurkan Ka'bah. Dan sekarang gimana pendapatmu? Saya mah gak ada urusan sama Ka'bah. Saya minta engkau kembalikan onta saya yang engkau rampas. Jadi Abdul Muttalib ontanya dirampas, 1000 kembalikan. Kamu ini pemimpin apa? Orang Ka'bah pengen diserang, kau malah minta ganti onta. Saya mah cuma minta ini aja Tuan. Saya minta onta yang sudah Tuan rampas dari saya, 1000 ekor onta, kembalikan ke saya. Itu Ka'bah gimana kalau saya serang? Kata Abraha, Ka'bah udah ada yang jagain. Bukan saya yang akan menjaga, tapi dia udah ada yang menjaga. Tuhannya Ka'bah nanti yang jagain. Oh gitu, ya udah baik, kembali nanti yang sudah. Setelah itu betul, karena Abdul Muttalib menyatakan seperti itu juga, betul. Setelah itu memang dipasrahkan hanya kepada Allah saja, yang memang Tuhannya Ka'bah, yang memang menjaga Ka'bah. Ada namanya tafwid di sini. Tafwid itu menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Kalau kita masih hitung-hitung, kalau kita masih ngukur, ini kayaknya gue bisa nih gaji segini misalnya, terus masih muda juga, kayaknya gue bisa. Kalau kita ngukur-ngukur, kayaknya bakal dapat rumah. Nah, rumahnya ya kira-kira ukuran 70 meter, ya udah segitu ukurannya. Tapi kalau kita tafwid, kita pasrah, la haula wala quwata illa billah, saya nggak mampu ya Allah, bener-bener. Tapi pasrahnya bener-bener pasrah. Orang Jawa bilang namanya pasrah bongkoan. Bener-bener menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu nanti Allah yang ambil alih. Kalau sudah Allah yang ambil alih, maka hasilnya bukan hasil ukuran manusia, hasilnya ukuran Allah. Pada sikap tafwid ini,
yang kadangkala disebut sifat yang lebih tinggi dibanding tawakal. Kalau tawakal hanya biasa, kalau ini tafwid, ini benar-benar menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah, maka Allah yang ambil alih dan Allah yang akan memberikan hasilnya lebih dari hitung-hitungan kita. Demikian juga Abdul Muthalib ketika dia bilang, Ka'bah mah urusan yang punya Ka'bah, bukan urusan saya. Maka di situ Allah jaga Ka'bah dari Abraha. Ini sedikit tentang amal fil tahun gajah atau peristiwa bergajah yang ada kaitannya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam rafi'an basarahu ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan rafi'an basarahu ila sama, seraya menengadahkan pandangannya ke langit. Wadi'an yadayhi bil ardi, meletakkan kedua tangannya ke tanah. Makhulan nadhifan masruran, makhulan sudah pakai sifat celak orang Jawa bilang. Nadhifan sudah bersih, nggak ada darah-darahnya udah. Kalau orang biasa kan ya, anak kita tadi darah semua kan ya, darah dibersihin sama bidan atau sama perawat. Masruron ai maktu asurrati, sudah dipotong tali pusarnya. Masruron itu sudah dipotong tali pusarnya. Makhtunan sudah dihitan ai ala suratil makhtun, atas bentuk yang sudah dihitan. Waqila khatanahu jadduhu sabi'a wiladatihi. Ada satu kaul dikatakan yang menghitankan adalah ayahnya sabi'a wiladatihi pada hari ke-7 kelahirannya. Wa jama'a bainahuma atau wa jumi'a bainahuma bi annahu yajuzu ay yakuna wulida makhtunan khitanan ghairu ta'ammin. Dan ini bisa digabungkan pendapat ini bahwasannya Rasulullah bisa jadi Rasulullah dilahirkan dalam keadaan dihitan, tapi hitan yang belum sempurna, kama huwal ghalib fil maulud, sebagaimana biasa terjadi pada seorang anak. Makhtunan dihitan, fatammamahu jadduhu khitanahu, maka kemudian kakeknya menyempurnakan hitannya. Wakila khatanahu Jibrilu yauma syaqqi qalbihi inda mardoati halimata. Ya, halimatu juga bisa. Dikatakan bahwa yang menghitankan adalah malaikat Jibril ketika hari dibelahnya hatinya Nabi Muhammad, inda mardoatihi halimatu, ketika waktu menyusukan Nabi Muhammad. Siapa Halimatu? Halimah. Ini jadi Halimah jadi failnya, masdar failnya mardoah. Waktu Halimah menyusui. Nah sekarang keadaan Rasulullah ketika dilahirkan. Rasulullah lahir itu sudah memegang tangannya ke tanah, kemudian pandangan matanya sudah tengadah ke langit, jadi sudah melihat ke atas. Rasulullah lahir bersih, udah nggak ada darahnya, sudah tidak ada darahnya, dan juga sudah diputus atau sudah putus tali pusarnya. Tali pusar, kalau yang bawa udah tahu ya, udah punya anak, itu kan masih nyambung sama ari-ari ya. Nah kalau ini enggak, udah putus tali pusarnya dan sudah dihitan. Tentang khitan ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah ya memang sudah dihitan, benar-benar sudah dihitan. Pendapat pertama. Pendapat kedua enggak. Pendapat kedua bentuknya aja seperti dihitan, sebagaimana ada banyak kasus bayi itu seolah-olah emang udah bentuknya udah seperti itu, jadi udah nggak kulup lagi tapi udah kelihatan palanya, tapi masih apa nama itu, saya lupa kemarin ada istilah kedokteran itu, lupa saya waktu nyunatin anak saya. Ada yang seperti itu, memang bentuknya itu udah kelihatan palanya tapi belum sempurna. Ada yang mengatakan kaulnya seperti itu, Rasulullah sudah kelihatan itu sudah seperti dihitan tapi belum sempurna, lalu disempurnakan oleh kakeknya, dihitan sama kakeknya Abdul Muthalib. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini belum dihitan, tapi dihitannya ketika Rasulullah usia kira-kira 4 tahun. Malaikat Jibril datang kemudian membelah dadanya. Ini juga jadi cerita yang kita sudah kenal. Di usia 4 tahun
saat diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad kecil lagi main sama anak-anaknya Halimah. Nah kemudian anak-anak Halimah ini tiba-tiba lari ngadu sama ibunya, sama bapaknya. Muhammad, ada orang yang datangin Muhammad. 2 orang laki-laki. Nah itu dibelah dadanya. Nah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah ini usia 4 tahun ini sekaligus dihitan di situ. Dihitan tatkala malaikat Jibril ini membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kaul di sini, beberapa pendapat. Dan yang jelas memang ini sebuah kejadian yang sifatnya khariq lil adah, yang sifatnya di luar adat atau di luar kebiasaan. Dan itu masih mungkin. Sering saya katakan peristiwa yang di luar kebiasaan itu bukan yang mustahil, tapi dia hanya di luar kebiasaan aja, luar biasa. Ada wali bisa terbang misalnya, bukan mustahil, tapi di luar kebiasaan, begitu aja, udah di luar kebiasaan. Mujizat, air bisa dibelah sama tongkatnya Nabi Musa, itu bukan mustahil, tapi di luar kebiasaan. Biasanya ya air nggak bisa dibelah, nyatu aja, air keran ya kita potong nyambung lagi, tapi itu kebiasaan seperti itu. Tapi di luar kebiasaan bisa terjadi. Yang terkait mukjizat, demikian juga terkait irhas atau kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon nabi, ini adalah sesuatu yang sebenarnya masih bisa dinalar oleh akal. Akal masih bisa memahaminya, cuma saja akal agak sedikit asing. Kenapa asing? Karena jarang-jarang terjadinya. Gharib, sesuatu yang sifatnya jarang, yang akal itu jarang menangkapnya, ini oleh akal cuma disimpulkan di luar kebiasaan gitu aja. Akal nggak bilang mustahil. Biasanya yang bilang mustahil itu nafsu. Kalau akal bilang itu di luar kebiasaan. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam takallama inda khurujihi min batni ummihi. Ini juga khariq ladah. Diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika keluar dari perut ibunya, sudah berbicara. Faqala, maka Rasulullah berkata, Jalalu Rabbir Rafi atau Jalala Rabbir Rafi, maha tinggi Tuhanku Ar-Rafi yang maha luhur. Wakila, dan katakan qala, Rasulullah berkata, Rasulullah baru lahir nih udah mengucapkan ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Udah langsung mengucapkan seperti itu. Wa yumkinul jam'u bainahuma, dan mungkin juga menggabungkan di antara keduanya. Artinya mengucapkan jalala rabbir rafi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Langsung menyebutkan zikir, menyebutkan untayan pujian-pujian untuk Allah. Wa yumkinul jam'u fi mahalli khurujihi wa ruwiya al khilafu fi mahalli khurujihi sallallahu alaihi wasallam min batni ummi, dan diriwayatkan seperbedaan pendapat dalam tempat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi, dari perut ibunya. Fakila, maka dikatakan innahu kharaja minal mahallil mu'tadi, sesungguhnya Rasulullah lahir dari tempat yang biasa, tempat pada umumnya. Wakila, dan dikatakan innahu kharaja min tahti surratiha, keluar dari bawah pusernya Siti Aminah. Fata'ammal fil hal. Iya, fata'ammal apa itu Ustaz? Fata'ammat ya. Fata'ammata fil hal, maka fata'ammat fil hal, maka kemudian rapat atau nyambung fil hal seketika itu juga. Wa mala ila hadza Syekhuna Muhammad Hasbullah, dan condong kepada pendapat ini guru kami Muhammad Hasbullah. Titik sampai di situ. Tentang keadaan Rasulullah ketika lahir. Kalau tadi sudah disebutkan sebagian bentuk fisiknya yang mulia, diantaranya sudah dihitan. Nah kemudian keadaan lain, Rasulullah lahir langsung bisa ngomongnya alhamdulillah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau kita barusan nawiyah bisa gituan ya. Rasulullah dari lahir itu langsung memuji Allah.
Allahu akbar kabira. Nah, kemudian tempat keluarnya Rasulullah, satu pendapat mengatakan Rasulullah sebagaimana bayi umumnya ya lahir dari tempat biasa sebagaimana bayi umumnya. Nah, pendapat kedua sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Nawawi Banten dan juga gurunya yaitu Syekh Muhammad Hasbullah, Rasulullah lahir ini bukan dari tempat yang biasa. Terus di mana? Di bawah pusernya Sayyidatina Aminah. Gambarannya mungkin seperti sesar. Sesar di bawah pusar ya? Iya, seperti itu. Apakah itu bisa? Gampang. Rasulullah pas 4 tahun aja kan, kemudian 4 tahun kemudian ini dibelah dadanya, rapet gitu lagi. Nah, demikian juga Siti Aminah ini bisa di bawah pusar. Nah, ini yang kiranya kita pegang dan juga menurut saya juga ini yang kiranya paling pantas dan paling layak untuk kemuliaan Rasulullah SAW. Rasulullah keluarnya tidak dari jalan yang biasa, tidak seperti jalan pada umumnya. Kalau kita kan 2 kali keluar jalan kencing ya, 2 kali keluar Bang Udin. Pertama keluar dari jalan kencing bapak kita, yang kedua keluar dari jalan kencing ibu kita, mak kita. Nah, Rasulullah enggak. Rasulullah keluar dari tempat yang tidak biasa, yang tidak pada umumnya, tapi di bawah pusernya Siti Aminah di situ. Nah, kemudian setelah keluar rapat begitu lagi aja. Ini pendapat yang menurut saya kemudian dipegang juga oleh Syekh Nawawi Banten yang paling layak untuk kemuliaan Rasulullah SAW. Di kitab ini, kitab Nurul Dholam, kemudian juga di kitab ini dan kitab Mirqatus Su'ud Tasdik, syarahnya Sulam Taufik, ini juga Syekh Nawawi Banten beberapa kali menyebutkan ini, bahwa Nabi Muhammad lahir bukan dari tempat bayi pada umumnya, bukan dari apa nama istilahnya itu ya, istilahnya iya, atau garba ya, atau jalan lahir ibu-ibu persalinan, bukan, tapi dari bawah pusar, artinya seperti sesar kurang lebihnya. Itu yang jadi pendapatnya Syekh Nawawi Banten. Wa riwayatul masyhuratu annaha lam tajid dzalika wa ruwiyal khilafu aidan fil hamli ummihi sallallahu alaihi wasallam bihi faqila innaha lam tajid li hamlihi sallallahu alaihi wasallam a'dhamat taqli. Ini tentang keadaan hamilnya Siti Aminah, bagaimana saat hamil. Diriwayatkan ada perbedaan pendapat bahwasannya saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha lam tajid li hamlihi a'dhamat taqli, bahwasannya Siti Aminah tidak merasakan berat saat mengandung Rasulullah. Wa riwayatul masyhurah annaha lam tajid dzalika syai'an, atau merasakan berat yang tidak banyak. Nah, satu lagi riwayat lam tajid dzalika syai'an, bahkan enggak merasakan apa-apa. Wa jumi'a baina riwayatain annal awal fi awalil hamli wal akhirah fi akhirih. Ini bisa digabungkan bahwasannya ketika awal tidak merasakan apa-apa, kemudian ketika akhir merasakan seperti ada beban tapi enggak berat, tetapi tidak memberatkan. Saat mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah ini di awal seperti nggak ngerasain apa-apa. Nah, baru ketika menjelang kelahiran baru berasa seperti ada yang mengganjal atau seperti ada beban. Cuma itu juga tidak memberatkan. Jadi nggak merasakan kesakitan, tidak merasakan keberatan. Litaqa'a mukhalafatul adah fihima hatta ya'lama anna kulla umurihi sallallahu alaihi wasallam khariqatun lil adah. Ini supaya kita meyakini bahwa dalam 2 keadaan itu tidak merasakan berat atau merasakan berat tapi hanya sedikit saja. Ini supaya ada suatu yang sifatnya di luar kebiasaan, dan bahwa seluruhnya perkara Rasulullah SAW itu adalah di luar kebiasaan. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana Imam Ibnu Hajar mengatakan, qalat Aminah, Siti Aminah mengatakan, lamma madali minal layali wal ayyami tis'atu ashhurin ala tamam, ketika telah lalu untukku 29
9 bulan, 9 bulan ya, baik malam-malamnya maupun hari-harinya. Akhodani ma ya'khudun nisa'u minat tolaki walam yadri bi ahadun minal khalqi, maka mendatangiku atau menimpaku sebagaimana sesuatu yang menimpa perempuan-perempuan lain, yaitu rasa lelah, dan tidak ada satupun makhluk atau tidak ada satupun orang yang menemaniku. Wa inni wahidatun fi manzili, aku sendirian di tempat tinggalku, di rumahku. Wa Abdul Muttalib fi tawafihi, Abdul Muttalib tawaf, dalam tawafnya la ya'lamun qidha'a habali, tidak mengetahui habisnya kandunganku. Maksudnya ketika kelahiran Abdul Muttalib juga nggak tahu, sendirian. Siti Aminah sendirian di kamarnya. Ra'aitu qit'atan minat tayri manaqiruha minal yaqutil ahmar, aku melihat burung-burung yang paruh-paruhnya itu dari yakut merah. Jadi burung yang paruhnya dari batu, yakut itu batu juga, batu merah. Qad ghatat hujrati bi ajnihatin kazamradil akhdar, menutupi kamarku dengan sayapnya, yang sayapnya ini hijau seperti zamrud. Ini yang dialami oleh Siti Aminah ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nggak merasakan berat. Nah, baru ketika menjelang kelahiran 9 bulan ini baru ada rasa sebagaimana yang dirasakan oleh perempuan, yaitu ada rasa berat sedikit. Dan aku sendirian saja, kata Siti Aminah, tidak ada yang menemani. Abdul Muthalib saat itu sedang tawaf dan aku melahirkan sendiri. Dan di situ aku melihat ada burung ini menutupi kamarku, jadi burung besar ini menutupi kamarku. Paruhnya itu merah seperti yakut dan sayapnya ini hijau seperti zamrud, kata Siti Siti Aminah ibunda Nabi. Ini sifat yang khariq lil adah, keadaan-keadaan yang di luar kebiasaan. Tambihun qadin aqadal ijma'u ala anna Makkah wal Madinah Abdul Biqai, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.